Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di pagi hari ini kita semuanya komunitas guru ekonomi SMA, MA, negeri dan swasta Kabupaten Kuningan bisa berkumpul dalam MGMP virtual tanggal 26 September 2020. Yang saya hormati Bapak Ketua MGMP Ekonomi Kabupaten Kuningan, Ketua Panitia MGMP Virtual, Ibu Haji Nina yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus beserta semua guru ekonomi SMA, MA Kabupaten Kuningan yang saya hormati. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan MGMP virtual yang dilaksanakan seharusnya tadi jam 8 tetapi baru bisa kita mulai pada hari ini. Yang penting kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar, sehat semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan semuanya kita dijauhkan dari segala kesulitan, jauhkan dari segala wabah, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan kondisi pandemi ini cepat berakhir sehingga kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar normal seperti sedia kala. Baiklah, acara pada pagi hari ini kita akan mulai saja dengan susunan acara. Yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia Ibu Hajah Nina. Kemudian yang kedua, sambutan dari Bapak Ketua MGMP Ekonomi Kabupaten Kuningan. Yang ketiga, langsung ke materi dari Pak Gito, Pak Iwan, juga Pak Ude. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk mempercepat acara ini, saya silahkan kepada Ibu Ketua Panitia, Ibu Hajah Nina, untuk memberikan sepatah dua patah kata dalam MGP virtual pada hari ini. Silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi karena pada hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti Zoom meeting ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan mengetahui bagaimana bagaimana kelanjutan daripada MGMP ini akan dipaparkan nanti oleh Ketua MGMP ya. Saya hanya sebagai Ketua Panitia sekarang untuk Zoom meeting sekarang tidak akan banyak berbicara. Untuk selanjutnya mungkin ada perkembangan dari MGMP, kita ikuti bersama saja. Kita tetap siap untuk mengajar secara virtual kepada siswa-siswa kita. Mungkin tidak banyak dari saya ya sambutannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan untuk keberhasilan kita, untuk kemajuan kita semua. Mungkin hanya sekian saja prakata dari saya ya, tidak banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Nina yang sudah memberikan sepatah dua kata patah sebagai panitia MGMP virtual di kali ini. Dan dilanjutkan yang berikutnya, yang terhormat Bapak Ketua. Pak Ketua ada hadir? Sudah siap?
Mangga Pak Ketua, sambutan selaku penasehat dalam hari ini, penasehat dalam kegiatan ini, sekaligus sebagai Ketua MGMP Kabupaten Kuningan untuk memberikan sambutannya. Mangga Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Dalam keadaan sehat kan? Syukurlah dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu yang telah memenuhi undangan kami untuk melaksanakan kegiatan MGMP virtual yang kedua. Jadi di tahun ini untuk MGMP virtual ini adalah MGMP virtual yang kedua dengan mengambil temanya adalah pembuatan video pembelajaran di masa pandemi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya akan mencoba menyampaikan program kerja MGMP Ekonomi pada tahun 2020. Namun sebelumnya kita coba evaluasi dulu program MGMP tahun sebelumnya. Di evaluasi 2019 ada 4 kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama kegiatan rutin MGMP, yang kedua kegiatan sosial MGMP, yang ketiga kegiatan family gathering, yang keempat kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, di kegiatan rutin MGMP yang telah kita lakukan diantaranya melaksanakan MGMP bertempat di SMA 2 Kuningan, SMA 3 Kuningan, SMA 1 Kuningan, SMA 1 Cilimus, dan SMA 1 Jalaksana. Materi yang dibahas tentang perangkat pembelajaran dan pembahasan beberapa materi krusial. Nah, terus kegiatan sosial MGMP di tahun 2019, kami melaksanakan kegiatan takziah kepada keluarga besar MGMP Ekonomi yang tertimpa musibah, seperti keluarga Pak Maman Suparman waktu di SMA 1 Dharma. Terus kegiatan family gathering, kunjungan ke Kampung Naga untuk meneliti kegiatan ekonomi di kampung tersebut, dan wisata ke daerah Garut. Waktu itu Bapak dan Ibu mengharapkan katanya kalau mau ke Garut harus ke Kampung Sampireun. Nah, kami berusaha se-ekah pola menugaskan ke ketua panitia, waktu itu ketua panitianya Pak Maman, alhamdulillah bisa sukses melaksanakan kegiatan ke Kampung Sampireun, Kawah Kamojang, situ Candi Cangkuang, bisa berjalan dengan lancar. Semuanya berkat dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Program kerja 2020 secara umum sama dengan tahun yang lalu, yaitu kegiatan rutin MGMP, kegiatan sosial MGMP, kegiatan family gathering, kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, dari keempat program secara umum ini ada beberapa yang sudah kita laksanakan, diantaranya kegiatan rutin MGMP daring di masa pandemi COVID-19 tentang penggunaan media ajar. Terus pembuatan sertifikat MGMP yang masih tertumpuk di Bu Hajah Nina. Pembuatan bahan ajar, pembuatan RPP 1 lembar di masa pandemi, pembuatan video pembelajaran di masa pandemi. Nah, ini ada 5 program di kegiatan rutin yang akan dilaksanakan di tahun 2020. Berikutnya di kegiatan sosial MGMP, takziah kepada keluarga besar MGMP Ekonomi yang tertimpa musibah. Di tahun ini sangat banyak sekali, diantaranya keluarga Pak Suryo, keluarga Bu Yoyo, keluarga dari SMA 1 Gadung Gede, keluarga Bu Om dari SMA 2 Kuningan, keluarga Pak Enda di SMA 1 Kuningan, keluarga Pak Iwan di SMA 2 Kuningan, keluarga Pak Wiji, Ketua AG Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia, ya melalui MGMP Jabar. Jadi kami alhamdulillah bisa mendukung program baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Semuanya berkat dari Bapak Ibu sekalian. Rencana pembuatan video pembelajaran itu nanti kan di kelas 10, 11, dan 12 terdiri dari beberapa KD. Kelas 10 ada 9 KD, kelas 11 9 KD, kelas 12 6 KD. Nah, KD kelas 10 yang 9 KD itu seperti ini. Kelas 11-nya jadi ini, dan kelas 12-nya
ini yang tertera di share screen. Oke, daftar jumlah guru dan sekolah itu ada untuk sekolah swasta ada 14 sekolah. Dengan jumlah gurunya ini ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3. Terus berikutnya daftar jumlah guru dan sekolah. Berikutnya ini. Berikutnya daftar jumlah guru dan sekolah. Itu ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 4. Nah, setelah dijumlahkan, jumlah sekolah negeri dan swasta itu ada 33 dan jumlah gurunya ada 85 orang. Dibandingkan dengan MGMP yang lain, ekonomi itu dari segi kuantitas sangat banyak sekali. Alhamdulillah, kegiatan pun ya banyak juga gitu. Alhamdulillah, semua ini kembali lagi kepada dukungan dari Bapak dan Ibu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu yang telah mendukung semua program-program yang telah kami buat bersama-sama ini. Baik, untuk pembuatan grup WA dengan nama 2020 MGMP Ekonomi, di sini ada pembuatan WA melalui tautan. Jadi nanti kami akan kirim tautan di grup MGMP yang sekarang. Nah, dengan persyaratan 1, siap membayar uang kas 20.000 per bulan, pembayaran per triwulan pada bulan September 2020, Desember 2020 melalui transfer ke rekening bendahara. Jadi artinya begini, kan kita mau membuat video pembelajaran. Untuk pembuatan video pembelajaran itu kan kita membutuhkan alat. Alatnya itu berupa HP. Nah, jadi nanti kita salah satu diantaranya uang ini digunakan untuk pembelian HP. Jadi nanti kita akan membuat video menggunakan HP MGMP. Karena bisa dibayangkan kalau misalnya menggunakan HP-nya ketua atau sekretaris atau bendahara, ketika kita sedang syuting, tiba-tiba ada yang telepon, masa syuting berhenti dulu hanya gara-gara telepon. Tapi kalau misalnya HP-nya dari HP MGMP, insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Jadi oleh karena itu kami akan mencoba membuat grup WA, yaitu siap membayar uang kas. Per bulannya hanya 20.000, terhitung mulai tanggal bulan Juli 2020. Jadi sekarang September sudah 3 bulan, jadi nanti 60.000 kirimkan ke nomor rekening bendahara. Nah, nanti pembayarannya September terus Desember, di 3 bulan sekali lah, ya 3 bulan sekali supaya terencer. Kirimnya ke rekening bendahara, terus nanti struknya difotokan, dikirimkan ke sekretaris. Jadi kita belajar kegiatan akuntansi. Jadi sekretaris yang mencatat, bendahara yang menyimpan uang. Yang kedua, fasilitas yang akan diterima anggota melalui tautan, diantaranya sertifikat, daftar hadir, notula materi MGMP, perangkat pembelajaran, bahan ajar, dan video pembelajaran. Jadi nanti tidak akan lagi setiap pengambilan sertifikat ada misalnya pembayaran atau gimana. Jadi kalau yang kemarin ya masih berlaku tuh yang masih ada di Bu Hajah Nina, masih berlaku. Itu setiap pengambilan sertifikat 50.000 ya untuk kas. Nah nanti ke depannya mulai perhitungan Juli ke depan kita tidak akan lagi meminta itu, tapi cukup dengan bayar uang kas. Insya Allah sertifikat bisa nyampe ke sekolah masing-masing. Kita coba antarkan kalau memang kegiatannya masih virtual terus. Ya. Terus yang ketiga, pendaftaran melalui tautan ini berakhir sampai akhir bulan September 2020. Dan dengan demikian grup lama akan ditutup. Nah, jadi untuk pembuatan grup PA itu seperti itu ya Bu, Bapak, bahwa pendaftarannya nanti melalui tautan, syaratnya membayar uang kas. Kalau misalnya saya tidak mau membayar uang kas, berarti Bapak dan Ibu nggak usah ikutan ke tautan aja. Jadi nggak usah ikutan ke tautan. Kalau merasa keberatan, karena grup kami yang 2020 MGMP Ekonomi ini syaratnya itu harus membayar uang kas terhitung mulai Juli.
2020. Nah, nanti untuk persiapan pemateri pembuatan video pembelajaran nanti selanjutnya akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Mungkin hanya itu saja dulu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi ucapan terima kasih setinggi-tingginya untuk Bapak dan Ibu ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua MGMP yang sudah menjelaskan tentang program kerja dari mulai 2019 sampai sekarang, program kerja bidang akademik maupun non akademik, dan yang paling dekat adalah program buatan. Barangkali Bapak Ibu semuanya sudah bisa memahami apa yang disampaikan Bapak Ketua, dan dilanjutkan berikutnya dengan pemateri yang kedua. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan di season setelah semua pemateri menyampaikan materinya. Halo Pak Gito. Pak Gito. Halo, siap. Yes. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita sekarang bisa melaksanakan MGMP kembali. Yang kedua kali kita laksanakannya secara virtual. Sebenarnya dalam MGMP sekarang, kalau dilihat dari judul materinya di pamflet atau yang di-share di MGMP, itu terkesan bahwa kita sekarang akan membahas tentang pembuatan video pembelajaran, jadi teknis, bagaimana cara membuat video pembelajaran. Namun Bapak dan Ibu, pada MGMP sekarang itu sebenarnya kita tidak sampai seteknis itu. Jadi kita hanya membuat grand design ke depan, kegiatan ke depan kita akan melaksanakan pembuatan video pembelajaran secara berjamaah, intinya seperti itu. Jadi sekarang pun sebenarnya saya dicantumkan sebagai pemateri, tidak akan memaparkan materi sampai sejauh itu. Jadi tidak sampai ke sana. Jadi kita hanya menyamakan persepsi. Kita akan membuat jalan ke depan untuk membuat satu bundel video pembelajaran yang nanti akan dipusatkan di satu channel tertentu yang akan bisa diakses oleh kita semuanya di MGMP di Kabupaten Kuningan. Bapak dan Ibu, kalau dilihat dari pertemuan kemarin di MGMP sebelumnya, kita menemukan fakta di lapangan bahwa 3 bulan pertama kita melaksanakan KBM daring, itu ternyata ada temuan bahwa kedekatan kita dalam proses pembelajaran dengan siswa itu agak terhambat, sehingga muncullah ide kita harus membuat model pembelajaran di mana kita menghadirkan kita dengan membuat media pembelajaran berbentuk video pada saat itu. Nah, pembuatan video pembelajaran sebenarnya kalau saya perhatikan rekan-rekan di banyak sekolah ini sudah banyak yang membuat dengan berbagai macam aplikasi, dan aplikasi yang saya tawarkan pada saat itu pun saya pernah mencoba dengan Weekend, salah satu aplikasi pembuatan video pembelajaran dengan men-screen layar, jadi seolah-olah kita siswa melihat kita sedang mengajar. Kang Ude yang lebih expert lah kalau soal penggunaan pembuatan video pembelajaran yang agak wah seperti itu. Dan ada rekan-rekan lain juga sebenarnya Pak siapa yang dari Album Kerjaan itu Pak Igi, Pak Robi, terus Pak Oyo juga, terus Pak Suparno juga. Itu saya lihat sudah terbiasa lah dengan penyusunan video pembelajaran yang seperti itu. Nah, Bandicam ini kemarin yang saya tawarkan ini aplikasi yang paling ringan. Walaupun sebenarnya kalau digabungkan dengan aplikasi yang lain, pen tablet
untuk menulis pada saat mengajar itu agak berat ternyata. Jadi ya setiap aplikasi ada kekurangan, ada kelebihannya. Namun kalau untuk membuat video pembelajaran yang sederhana bisa dengan menggunakan aplikasi Bandicam yang kemarin digunakan. Walaupun sebenarnya trouble di siswa tetap ketika kita menggunakan video pembelajaran, memang kendalanya di kuota. Ya mudah-mudahan nanti kendala kuota ini bisa diselesaikan jika memang subsidi dari pemerintah sudah turun nanti. Terutama untuk materi-materi yang agak hitungan, materi akuntansi terutama, itu memang agak sulit kalau hanya di-share dalam bentuk teks dokumen. Memang harus ada video pembelajarannya yang dari awal multajam tuh. Jadi sebenarnya kita ingin membuat mengkolaborasikan aktivitas pembuatan video pembelajaran kita yang sudah kita lakukan di tiap sekolah masing-masing, itu kita pusatkan di MGMP, sehingga bukan hanya sekolah kita saja video yang kita buat bukan hanya di sekolah kita saja sekolah masing-masing, tapi bisa digunakan untuk sekolah yang lain. Jadi kita saling pada akhirnya kita akan saling sharing lah, pusatkan di satu tempat. Nah, nanti mungkin untuk teknisnya yang terbayang oleh saya seperti ini untuk MGM materi MGMP kita sekarang. Jadi sempat dengan ngobrol dengan Kang Ude pun, jadi sekarang ini Bapak dan Ibu kita akan membuat ya semacam video pembelajaran yang membahas seluruh materi pelajaran dari kelas 10, 11, dan kelas 12, tapi dilakukan secara bareng-bareng. Dan nanti akan ada tim untuk pengambilan videonya, untuk editannya, untuk pembuatan channelnya nanti akan dibuat oleh tim. Jadi diharapkan nanti seluruh sekolah nanti berpartisipasi, semuanya ikut. Jadi channel bundle video ini adalah milik kita bersama, dan kita berkontribusi di salah satu materinya menjadi pengajarnya, jadi sebagai pemateri di video pembelajaran tersebut. Dan nanti setiap video pembelajaran bisa diakses oleh seluruh siswa. Ya nanti untuk teknis bagaimana caranya nanti Kang Ude yang akan menjelaskan. Namun intinya seperti itu. Jadi yang harus mungkin langkah-langkahnya adalah yang pertama mungkin kita harus membagi dari kelas 10 9 KD, kelas 11 9 KD, dan kelas 12 6 KD. Nanti kita bagi-bagi ke tiap sekolah, dan yang terbagi yang sudah terbagi nanti harus menyiapkan minimal PowerPoint-nya nanti harus disiapkan, dan membuat rancangan nanti cara memaparkannya bagaimana, dan nanti dijadwalkan untuk dibuat shooting. Nanti setelah kegiatan shooting ini selesai, nanti urusan Kang Ude nanti yang akan mengedit segala macamnya. Nanti hasil shooting itu nanti akan diakses oleh seluruh siswa. Bayangkan satu video pembelajaran nanti akan bisa diakses oleh seluruh siswa SMA MA di Kuningan. Mungkin ribuan yang akan aksesnya. Kalau dilihat dari sisi entrepreneur, mungkin nanti mudah-mudahan bisa ada pemasukan nanti kalau memang dibuat dalam bentuk satu channel YouTube tersendiri. Nanti Kang Ude lah untuk teknis yang seperti itu. Nanti penghasilannya kalau memang ada pemasukan dari channel YouTube kita, channel yang nanti kita buat, nanti bisa untuk KSMGMP juga. Jadi intinya nanti ada pengkondisian di masa pandemi ini, kita sebagai MGMP Kabupaten Kuningan punya peran untuk mempermudah proses pembelajaran bagi seluruh siswa di Kabupaten Kuningan. Bagi Bapak dan Ibu yang terkendala di materi-materi tertentu bisa sharing dengan sekolah lain. Nanti sekolah lainnya. Jadi kita bisa mengakses channel itu dipaparkan oleh materi guru yang lain. Jadi intinya nanti kita akan membuat sebuah kelas besar lah. Kita membuat kelas besar di mana siswa kita nanti kemungkinan akan mengakses oleh guru dari sekolah lain. Jadi ini bentuk kolaborasi dari seluruh
seluruh guru di Kabupaten Kuningan dengan membuat video pembelajaran. Kalau 9, 9, 18, 24 nanti. Ya minimal kita akan membuat produk video pembelajaran sebanyak 24 video pembelajaran. Dan ini tidak menghilangkan aktivitas pembuatan video pembelajaran mandiri Bapak dan Ibu. Kalau memang Bapak dan Ibu punya pendekatan yang lain yang berbeda dengan dari sekolah lain, silakan saja buat video pembelajaran tersendiri. Namun kita bahasa kerennya kita membuat standar lah. Kita membuat standar bahwa video pembelajaran untuk materi ini adalah ini, dan tidak tertutup kemungkinan mungkin bisa diakses juga oleh para siswa di kabupaten yang lain. Ini menunjukkan bahwa ada peran, ada tanggung jawab dari kita, dari MGMP untuk mempermudah kegiatan pembelajaran di masa kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Jadi kita memecahkan masalah yang sama oleh kita bareng-bareng gitu. Idealnya sekarang kita langsung pembagian materi dari 24 KD tadi yang dipakai oleh Pak Ketua, kita bagi ke tiap sekolah. Ya satu sekolah 1 KD. Nanti di sekolah itu kalau memang ada 4 guru, ada 3 guru, ya pokoknya ke sekolah itu pembagian materi ini aja. Nanti siap apa saja yang harus ke depannya. Nanti mungkin tim, nanti Pak Ketua nanti harus jadwal shootingnya, nanti dikoordinasikan dengan Kang Ude nanti. Jadi intinya seperti itu. Jadi MGMP sekarang, kalaupun saya dianggap pemateri hanya untuk menjelaskan grand design-nya saja. Apa yang saya paparkan pun sebenarnya adalah hasil obrolan dengan Kang Ude di MGMP tetap muka terakhir waktu di SMA Cilimus. Waktu di Cilimus Pak Gito. Nah pada saat itu memang sudah ada obrolan dengan Kang Ude, dan menurut saya adalah ide yang bagus, dan kalau bisa terwujud ya akan sangat bermanfaat untuk semua sekolah gitu. Tapi pada prinsipnya ketika kita sudah membuat video pembelajaran, katakan produknya sudah selesai 24 video pembelajaran yang sudah kita buat, ini adalah standarnya. Tidak menghilangkan kegiatan mandiri kita membuat video pembelajaran sekolah masing-masing, seperti itu. Tapi kita membuat standar di kabupaten lah. Nah, Bapak dan Ibu, barangkali itu saya tidak bisa memaparkan materi teknisnya yang secara umumnya seperti itulah obrolan kami di pengurus berkaitan dengan pembuatan video pembelajaran ini. Jadi kita cenderung membuat grand design-nya saja. Nah, kedepannya kita akan mudah-mudahan dalam waktu cepat kita segera pembagian materinya dan membuat penjadwalan. Kang D nanti akan mengkondisikan. Demikian Bapak dan Ibu, hanya seperti itulah. Kalaupun dianggap mengisi materi, ya materinya hanya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan, nanti lebih jelas dan teknisnya nanti kita serahkan ke yang lebih expert lah kalau untuk pembuatan video pembelajaran. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pak Maman, silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gito yang sudah memberikan materinya terkait tentang rencana grand design video pembelajaran. Rencana kalau nggak salah tadi akan dibagi per KD dari mulai kelas 10, 11 dan 12 yang terdiri dari 24 KD. Kalau memungkinkan hari ini bisa selesai pembagiannya, kalaupun tidak nanti bagaimana rembukan bersama saja. Barangkali yang saya tanggap seperti itu. Baiklah, untuk memperlancar kegiatan ini kita teruskan saja dulu ke pemateri yang ketiga, Pak Ude. Halo Pak Ude. Oh Pak. Ya. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin.
Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Makanya pada pagi ini kita bisa berkumpul walaupun secara online ya. Salawat beserta salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya agak kaget sebetulnya. Tiba-tiba kemarin saya dikirim flyer oleh Pak Iwan, ada nama saya di situ. Dan lebih kaget lagi di situ tertulisnya pemateri ya. Saya gak keder materi apa gitu. Ada baiknya saya jelaskan dulu kronologisnya ini ya. Pak Iwan nih, mohon maaf saya jelaskan. Ada suatu hari ya, tiba-tiba ada tamu tadi undang ya. Pak Iwan dan kawan-kawan datang ke saung gitu ya. Saya pikir tadinya mau pada main aja, ternyata ada hal-hal yang dibicarakan. Dan menurut saya ini luar biasa ya. Ini pemikiran yang sangat turistik ya, sangat luar biasa. Kalau kita bisa mewujudkan mimpi ini, saya katakan ini mimpi ya, karena memang luar biasa ini tantangannya. Ya. Tapi jauh hari sebelum pandemi sebetulnya, sebelum zaman COVID ini, saya udah sempat ngobrol tadi, Pak Gito sempat menyampaikan bahwa saatnya bergeser ke arah digital. Saya pikir kita harus bisa merespon tuntutan ini. Dan menurut hemat saya, ini terlepas dari pandemi ini, media pembelajaran seperti ini sepertinya akan menjadi tren ke depan. Mudah-mudahan pandeminya segera hilang, tapi tidak berarti pembelajaran model seperti ini akan juga hilang. Tapi menurut saya ini akan terus berkembang ya, seiring dengan teknologi. Bapak Ibu sekalian, ya, tadi saya sempat menyampaikan bahwa ini adalah sebuah rencana besar dan tantangannya luar biasa ya, terutama di aspek konsistensi. Nah, berhubungan dengan konsistensi ini saya sangat mengapresiasi ya Pak Gito, luar biasa sampai hari ini Pak Gito ini tetap konsisten ya, membuat video-video pembelajaran dan insya Allah bermanfaat bukan hanya dibuat sekolah Pak Gito, tapi saya yakin juga bermanfaat lain. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Gito menjadi catatan amal ya buat kami. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Iwan menyampaikan ya beberapa hal yang saya garis bawahi ya. Saya khawatir ada salah tangkap di rekan-rekan ya. Tiba-tiba habis dari Pak Ude tiba-tiba ada patungan 20 ribuan gitu. Saya takutnya juga ini Pak Ude nih yang memberikan ide ya. Bukan seperti itu. Cuman saya pernah bilang begini ke Pak Iwan itu, Pak Iwan, kalau rencana ini mau dilaksanakan, artinya kita akan butuh alat. Saya bilang, ya alat buat pembuatan video ya. Kalau zaman sekarang sebetulnya pembuatan video tidak harus menggunakan kamera SLR ya, sebetulnya dengan HP standar, HP murah kayak HP punya saya juga udah bisa membuat video sebetulnya. Tapi betul tadi Pak Iwan mengatakan kalau itu digunakan terus-menerus dan frekuensinya juga tinggi, kalau properti milik pribadi seperti HP kayak gitu sepertinya akan jadi kendala di kemudian. Lebih baik kalau memang ini mau serius, ada baiknya peralatan dan properti juga disiapkan secara. Cuman kembali tadi tantangannya adalah konsisten. Tapi kalau boleh saya usul kepada Pak Iwan ya, terutama Pak Iwan, pembelian properti bisa bukan dipending ya, artinya kita coba dulu 1-2 3 pembuatan video gitu ya. Kalau memang memungkinkan untuk dilanjutkan ya, kita ada pengadaan peralatan menurut saya untuk pembuatan awal
menggunakan HP dulu misalkan. Tapi juga itu juga tidak menutup kemungkinan kalau memang ada rencana pengadaan alat di luar untuk kepentingan video, saya pikir itu lain lagi. Misalnya ya, untuk dokumentasi NGMP dan seterusnya memang itu harus ya. Beberapa alat yang pernah saya sampaikan ke Pak Iwan itu tadi ya yang standar buat video, kemudian mikrofon standar aja kayak misalkan mikrofon, terus tripod kayak gitu. Itu yang saya sampaikan. Kemudian dibahas di penelitian GMP sehingga tadi muncul angka 20.000 per bulan gitu ya. Kemudian saya tidak akan bicara teknis tentang bagaimana editing videonya. Cuman saya sempat mengatakan memang saya akui ke Pak Gito dan ke Pak Iwan, kalau memang ada rencana seperti ini, saya bilang saya siap membantu secara teknis. Dalam artian secara teknis itu mungkin beberapa alat saya ada ya, mungkin ini mah. Kemudian beberapa software juga ada. Itu saya hanya memberikan mencoba memberikan motivasi atau bantuan ala kadarnya. Cuman saya khawatir ada anggapan tadi seperti Pak Gito sampaikan bahwa ada terkesan editing diselesaikan sama saya, ya. Dan itu pada kesempatan ini di depan Bapak Ibu semua, saya agak keberatan kalau memang editing semua video yang akan di-upload di channel kita itu menjadi beban saya. Itu agak berat karena memang pekerjaan editing itu bukan hal yang sulit, tapi juga bukan hal yang mudah, yang jelas sangat butuh waktu gitu ya. Jadi ini secara teknis editing dan seterusnya nanti saya akan bicara banyak dengan Pak Gito dan Pak Iwan. Mungkin memang jika diperlukan kita akan membuat tim khusus ya editing. Kalau memang perlu juga kita akan coba searching ya, kita coba manfaatkan komunitas-komunitas penggiat IT di sekolah masing-masing mungkin kalau memang ada ya. Atau barangkali teman-teman juga ada yang mau belajar bareng ya editing, mari kita belajar sehingga nanti kita akan terbentuk satu tim sehingga tanggung jawab editing tidak ada di satu orang atau beberapa orang ya, karena kendala yang paling berat itu di situ Pak. Menurut saya yang paling berat itu di editing. Makanya saya tadi apresiasi Pak Gito itu luar biasa gitu ya. Kalau bisa konsisten di situ itu berarti kan ada proses syutingnya, ada editingnya, ada uploadingnya, semacamnya luar biasa itu ya Pak Gito. Khawatir saya nanti editingnya dibebankan pada seseorang, konsistensinya itu jadi masalah gitu. Karena perlambatan upload, sedangkan materi harus berjalan, uploadnya belum, itu malah jadi akan kendala menurut saya. Oleh karena itu, satu pemikiran yang bisa menjaga konsistensi adalah di tim editing ya. Nah, berhubungan dengan masalah ini, saya coba menawarkan ada tiga pilihan sebetulnya. Tadi sempat ada kesan bahwa kita syuting, ya Bapak Ibu datang ke tempat syuting kemudian selesai. Nah, saya pikir itu juga akan membatasi kreativitas Bapak Ibu gitu ya. Saya berpikir ada tiga pilihan. Pertama, semuanya dilakukan di rumah masing-masing. Dari mulai syuting, kemudian editing sampai upload dilakukan di rumah masing-masing dengan standar tertentu. Misal standar itu misalkan yang paling sederhana ya, misalkan jenis font, musik background, kemudian video artinya video
apa ya, video awalan itu untuk mengawali gitu ya. Kemudian endingnya video opening, maksudnya video opening, kemudian video endingnya, closingnya kita kirim dalam bentuk MP4 ke masing-masing, sehingga itu nanti ibu tinggal masukkan, bapak ibu tinggal masukkan isi video, sedangkan opening sama closingnya udah kita kirim, tapi dengan standar tertentu. Nah, itu mungkin saja bisa dilakukan, sehingga bapak ibu bisa melakukan dari awal sampai akhir sendiri di rumah kalau menggunakan standar. Kemudian yang kedua, pilihannya adalah syuting dilakukan di rumah masing-masing, kemudian editing dilakukan oleh tim. Ya, syuting dilakukan di rumah masing-masing dengan alat masing-masing, kemudian editing dilakukan oleh tim. Cuman ini berarti ada lalu lintas data ya dari guru yang bersangkutan dikirim ke tim, dan data itu kan tidak bisa dikirim via WA gitu, karena biasanya ukuran filenya juga besar. Itu memang tetap aja ngirimnya harus lewat media kayak semacam flash dan seterusnya. Artinya ada lalu lintas data yang besar lah di situ. Itu pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga adalah seperti rencana tadi disampaikan oleh Pak Gito, ya, guru atau guru yang akan memberikan materi datang ke satu tempat, kita sebut studio ya, datang ke studio ya dengan tangan kosong, syukur bawa gorengan dan seterusnya atau martabak ya, datang ke studio, kemudian syuting ya, udah pulang. Alat yang digunakan adalah milik MGMP, tempat yang kan juga dalam koordinasi MGMP, kemudian diedit juga oleh tim MGMP. Itu yang pilihan yang ketiga. Ya, harapan saya pilihan yang pertama yang dipilih. Nah, ketika banyak yang milih alternatif yang ketiga, artinya kita melakukan syuting di satu tempat, kemudian menggunakan properti milik MGMP, kemudian diedit oleh tim sampai diupload. Nah, itu tantangannya buat tim sendiri memang harus siap gitu ya, terutama di waktu, kemudian di editing, kemudian di penyiapan sarana dan prasarana. Nah, maksud saya kenapa harus seperti itu? Saya punya mimpi agak apa ya? Bolehlah kalau besar gitu ya, dikatakan besar. Biar video yang kita buat dengan energi yang luar biasa ini bukan hanya bisa dimanfaatkan, dinikmati oleh siswa-siswa kita saja, gitu ya. Tapi berharap mudah-mudahan hasil karya ini bisa dinikmati oleh siswa-siswa SMA se-Indonesia gitu. Karena menurut saya ya kenapa enggak gitu. Ketika karya itu udah diupload di YouTube dan itu milik umum gitu, jadi properti umum, artinya semua sekolah ada di Indonesia, bahkan luar negeri mungkin ya, bisa mengakses, bisa menonton video itu gitu maksud saya. Dan ini akan memunculkan satu peluang baru gitu. Peluang baru bisa begini loh Bu, Pak. Saya kadang-kadang berpikir, saya untuk memperoleh subscribe 100 orang aja saya udah keder, harus minta supaya orang subscribe video saya misalkan. Nah, saya pikir MGMP ini punya kelebihan, ya. Kita punya audiens yang potensial, katakanlah. Kita punya penonton potensial. Saya hitung begini, kalau misalkan jumlah sekolah ada 25 sekolah, dan saya ambil rata-rata jumlah siswanya minimal, rata-rata aja ya, misalkan 300, berarti jumlah viewer potensial kita adalah 300 kali 25, udah 7.500 viewer.
Dan yakin itu bisa kita kontrol dalam artian pasti 90% siswa kita itu pasti jadi viewer. Dan dengan sedikit penekanan mereka akan jadi subscriber. Ya. Jadi sepengetahuan saya, ya, feedback dari YouTube, katakanlah kompensasi dari YouTube, dari Google kepada pembuat channel, sekarang bukan hanya dilihat oleh jumlah subscriber, tapi juga berdasarkan pada jam tayang. Dan semua itu kita punya. Kita punya subscriber potensial, jam tayang juga kita bisa kendalikan, kemudian nilai plus kita punya jaringan, kita punya networking bahkan yang saya tahu kan MGMP Ekonomi sampai se-Indonesia. Ya, Jawa Barat ada, Indonesia ada. Luar biasa, dan ini adalah peluang menurut saya, ini sisi lainnya ya, sisi lain. Peluang buat pengembangan katakanlah digitalnya. Tapi itu sisi lainnya ya. Terlepas dari itu semua bahwa keterampilan kita dalam menggunakan teknologi informasi akan semakin dituntut menurut saya. Tapi ada baiknya juga kita mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya memotivasi kita. Cuman sekali lagi tantangannya adalah di konsistensi ya. Sejauh mana kita bisa konsisten dan kita membangun karakter YouTube kita. Tadi saya katakan kenapa harus ada standar-standar, misalkan ya, standar background, standar background, standar font, kalau bisa standar kostum dan seterusnya. Kenapa harus ada standar-standar gitu? Nah, jawabannya adalah karena kita akan membangun sebuah karakter, ya, sebuah karakter dari channel itu. Bagaimana menurut saya orang-orang yang sukses membangun channel YouTube adalah mereka yang sanggup atau bisa membangun karakternya, bisa membangun karakter sehingga tidak berubah-ubah gitu ya, konsisten, dan itu yang syarat paling berat di konsistensi. Dan kemudian adalah bagaimana kita bisa membangun karakter. Nah, kalau masalah kemampuan editing saya pikir bisa dipelajari ya, walaupun tidak harus semua bisa, tapi nanti MGMP akan membuat tim supaya terus nanti buat editing supaya menghasilkan satu hasil akhir yang standar. Kemudian ada beberapa asumsi ya yang memang ini jadi peluang buat kita ya. Asumsinya adalah pertama, sebetulnya semua guru khususnya ekonomi yang ada di Kuningan ya, yang ada di grup PA, yang ada di forum ini, semuanya bisa mengajar. Dan semua bisa jadi artis YouTube lah, bilang ya. Semua bisa syuting, semua bisa, ya, pasti bisa. Kalau ada yang mengatakan tidak bisa bikin video, bisa dimaklumi lah ya. Tidak bisa bikin video pembelajaran, tidak bisa editing, itu mah bukan kekurangan ya, aja. Tapi saya yakin semua bisa ngajar. Artinya semua yang ada di sini, semua audiens yang ada di forum sekarang ini, artinya bisa menjadi kontributor di channel kita nanti. Gitu. Karena anggapannya semua bisa mengajar. Nah, masalah teknis nanti ya, kalau misalkan ada kesulitan di sarana, kita bisa bantu tim, maksudnya ya, tim bisa bantu di fasilitas, misalkan di mikrofon atau di kamera atau di editing. Yang penting Bapak Ibu sekalian adalah menyiapkan sebaik-baiknya materi nanti yang akan dibagikan oleh Pak Gito. Ya, sebaik-baiknya dengan kreativitas Bapak Ibu sendiri ya. Kemudian kalau memang ada gambar atau ada tampilan di PowerPoint dan seterusnya, tinggal nanti disandarkan ya. Tapi yang jelas sekarang yang penting siap dulu aja. Nah, masalah durasi waktu, saya belum ada tapi kalau melihat rata-rata yang ada di channel YouTube yang lain itu rata-rata kisaran 20 menit. 20 menit durasi ya, itu terbagi dari pembukaan ya, prolog, itu ada video opening dan seterusnya. Kemudian ada isi, kemudian ada closing, bagian closing. Jadi kalau 20 menit itu 2 menit pembukaan ya, 2 menit closing itu untuk penugasan dan seterusnya, untuk pesan-pesan dan seterusnya. Nah, isinya paling sekitar 16 menit ya.
bagaimana Bapak Ibu meramu materi ya, meracik materi menjadi bahasa ya, kalau YouTube kan beda dengan langsung ya, kadang bahasa yang efektif lah. Dalam 16 menit itu bahasa yang efektif, apa yang harus disampaikan dan mungkin apa yang harus ditegaskan, apa yang harus di 20 menit itu Bapak Ibu hanya efektif sekitar 15 menit aja menyiapkan di rumah. Sehingga pada saat syuting, ya di mana aja syutingnya gitu ya, mau di rumah atau di studio tadi, itu hanya untuk 15 menit aja efektif. Nah, kemudian di closing ya, di bagian akhir ya, kalau misalkan saya sempat bikin video biasanya ada iklan ya, ada apa gitu ya, ada kontak nomor dan seterusnya. Nah, saya pemikiran ada satu masukan nih buat tim ya, buat panitia, Bu Jahnina, Pak Iwan dan semuanya ya, yang ada di tim ini, yang ada di project ini. Saya mengusulkan untuk melibatkan sponsor. Ya, kita membuka kesempatan buat sponsor masuk. Ya, ini sangat menggiurkan Bu bagi pihak, karena perusahaan ya, ini menggiurkan karena penonton kita itu segmennya jelas gitu, usianya jelas gitu, kisaran usia berapa sampai usia berapa gitu ya, itu sangat jelas, sehingga produk-produknya juga udah sangat kalau saya di pihak perusahaan ini sangat menggiurkan dengan jumlah penonton ya, jumlah viewer yang relatif banyak gitu ya, relatif banyak, katakanlah 10.000 gitu ya, dan waktu tayangnya juga tinggi, ini akan menggiurkan pihak atau menjadi hal yang menarik buat pihak sponsor gitu. Jadi saya menawarkan, mengajak atau mengusulkan ketika ini akan bergerak gitu ya, kita akan mencoba hal ini, bagaimana kalau kita mencoba melibatkan pihak sponsor. Nah, timbal baliknya gimana nanti ya, pesan-pesan sponsor itu bisa muncul di running tag atau di bagian closing dan seterusnya, sehingga ada timbal balik, kita dapat apa dari sponsor, kemudian kita juga memberikan apa buat sponsor. Sementara itu aja, apa yang saya sampaikan sebetulnya debatable ya, boleh didebat, boleh didiskusikan, bahkan harus, bukan sebuah kepentingan, didiskusikan kembali sehingga tujuan ini bisa tercapai. Sekali lagi tantangannya adalah di konsistensi ya. Sementara itu dulu, mengingat waktu ya, silakan kalau ada hal-hal yang perlu dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ude yang sudah memaparkan tentang pembuatan video editing, video pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ude sama untuk membuat video pembelajaran ke depan demi kemajuan MGMP ekonomi khususnya di Kabupaten Kuningan. Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya, 3 pemateri pada virtual hari ini sudah memaparkan semuanya, dan selanjutnya kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dikomentari oleh Bapak Ibu semuanya, saya persilahkan. Ya, silakan Bu Lucy. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya sehat ya Bapak Ibu. Amin. Menarik sekali ini materinya, dan terima kasih buat panitia yang sudah mempersiapkan meeting kali ini ya. Dan ini juga sekaligus memberikan angin segar mungkin untuk kita semua, karena selain kita guru-guru yang saat ini kadang-kadang kebingungan
karena anak-anak itu sudah mulai jenuh mungkin dengan pola pembelajaran konvensional, dan sekarang sudah dengan IT yang semakin hebat. Saat ini anak-anak sudah mulai inginnya tuh yang fun, yang menarik dan sebagainya. Dan kalau memang nanti MGMP sendiri memfasilitasi untuk pembuatan media pembelajaran, terutama di sini adalah video pembelajaran, mungkin satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tadi 3 pilihan tadi yang disampaikan Pak Ude. Saya rasa kalau memang standar kita itu ingin di upload ke YouTube, itu kan pastinya tadi kan juga disampaikan ada standar-standar. Nah, standar-standar itu mungkin yang harus kita perhatikan. Jadi agar nanti si viewers kita itu tidak jenuh juga dan tidak merasa wah ini kok videonya nggak enak banget dilihat gitu, sehingga dia hanya berpotensi hanya 1 kali, itu pun tidak selesai menontonnya gitu. Nah, oleh karena itu saya rasa memang kalau kita bicaranya secara komersil ya, karena kan kita ingin bonus ya, kita ada tenaga yang secara materi juga mungkin kita keluarkan. Kalaupun ada bonusnya secara komersil, alangkah lebih baiknya gitu. Sehingga kalau ingin membuat video, saya rasa pilihan ketiga yang paling tepat gitu. Agar nanti video kita juga tidak hanya sekali orang menonton, tapi berkali-kali karena memang nyaman gitu ya. Mereka nyaman menontonnya. Jadi saya rasa guru itu mungkin bisa mempersiapkan materi itu dari rumah mungkin. Kemudian guru itu datang ke studio yang ke suatu tempat lah yang memang dipersiapkan, disetting oleh tim, dan di sana kita membuat video, dan akhirnya video kita diedit juga oleh tim, dan itu mungkin ya pilihan saya. Kemudian saya juga ada usulan kalau memang video itu akan dibuat secara mungkin profesional lah ya, bahasa gayanya gitu. Tertarik juga sih kalau misalkan ada pelatihan kecil-kecilan lah dari narasumber, apalagi mungkin saya lihat Pak Ude juga kompeten dalam mengedit video, boleh juga saya ikutan gitu. Kalau untuk timnya mungkin karena ibu-ibu saya juga nyerah, tapi kalau untuk sekedar edukasi membuat edit ya, mengedit video ya, mungkin bisa ditawarkan ke guru-guru yang mau gitu, sehingga selain dari kita kontribusi ke MGMP juga secara umum ya, guru-guru itu membuat di dalam situ dikumpulkan dalam MGMP-nya, guru-guru yang lain juga secara pribadi mungkin dia juga bisa, entah itu videonya tentang pembelajaran lagi atau yang lainnya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lucy. Warahmatullahi wabarakatuh. Arahnya nanti ada 2 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama mengenai video itu, barangkali kalau pakai eho harus kayaknya deketan ya sama Pak itu. Yang paling penting adalah ketertarikan itu sendiri. Bagaimana menjadi daya tarik. Kemudian yang kedua, memungkinkan untuk memberikan pelatihan sederhana. Barangkali itu komentar dari Bu Lucy. Maka baik, Ibu Lucy ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Responnya saya menangkap ada antusiasme dari Bu Lucy ya. Mudah-mudahan Bu Lucy bisa memberikan kontribusi lebih, bukan hanya sekedar kontributor materi ya. Mungkin nanti di editing sederhana lah bisa lah. Justru pilihan yang ketiga itu adalah yang, kalau boleh saya jujur ya, yang saya khawatirkan. Yang ketiga itu menuntut konsekuensi luar biasa, terutama dari Pak Iwan dan timnya gitu ya. Konsekuensi luar biasa karena kita harus
bukan menyeting sebetulnya, mempersiapkan satu mekanisme kerja tertentu dengan SOP tertentu. Tapi secara pribadi saya siap, dalam artian saya siap membantu. Kalau tempat saya dianggap representatif, terjangkau, boleh menggunakan tempat saya. Kalau ada pilihan lain juga nggak apa-apa, saya yang datang. Insya Allah nanti secara teknis kita bisa sharing kemudian bagaimana proses pengambilan gambar, penyampaian materi tidak menjadi sebuah hal yang menakutkan ya. Kita buat satu konsep pembelajaran yang semenarik mungkin ya. Seperti pernah disampaikan atau pernah diterapkan sama Pak Iwan ya, bentuknya tidak monolog seperti biasa gitu, bisa juga apa namanya bantu ya di kayak mata najwa gitulah ya. Beberapa materi mungkin kita bisa ngajak beberapa orang guru untuk gitu kan. Materi-materi tertentu itu bisa disampaikan dengan berbagai pola lah ya, sehingga variatif tapi tetap berkarakter gitu menurut saya, berkarakter dari mulai pencahayaannya, kemudian gambarnya jangan sampai gini. Kadang-kadang clear jelas, kadang-kadang burem, kadang-kadang ngeriak, jadi nggak jelas. Jadi si penonton itu yang saya tahu juga akan menilai segimana sih niatnya orang ini bikin video gitu loh. Kalau saya sendiri nggak gitu. Kalau orang yang bikin videonya asal-asalan juga kurang menarik gitu. Jadi beda dengan kalau orang bikin satu video, satu channel dengan seriusan tertentu, itu akan jadi sebuah daya tarik bahwa ini adalah serius dan kemungkinan mengundang untuk menjadi pelanggan atau subscribe-nya tinggi. Terima kasih Bu Lucy. Mungkin nanti lebih jauhnya kita akan bicarakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ude yang sudah menanggapi apa yang diusulkan oleh tim tadi, dan Pak Ude sangat welcome merespon apa yang kita inginkan tentang video pembelajaran ini. Jadi ketiga pilihannya. Dilanjutkan berikutnya barangkali. Assalamualaikum, izin bertanya nih Pak Maman. Ya, silakan. Subang, silakan. Oh iya. Ya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas waktunya. Saya sangat mengapresiasi ya, ini ide besar dari MGMP Kuningan ya untuk membuat video pembelajaran dan diupload ke channel YouTube MGMP Kuningan ya, itu. MGMP Ekonomi Pak. Ya, MGMP Ekonomi Kuningan. Untuk ini apa pembuatan channel YouTube ya sampai dengan monetisasi itu saya rasa itu cukup memakan waktu yang sangat banyak ya dan cukup sulit saya rasa itu ya, karena pertama mungkin saya tambahkan ya, butuh subscribernya itu 1000 ya, kemudian jam tayangnya itu 4000 jam ya. 4000 jam tuh kalau dimenitkan berarti 240.000 menit ya. Yang sudah saya alami itu kalau untuk subscriber itu untuk memenuhi tidak cukup sulit. Yang itu jam tayangnya ya 4000 jam tayang tuh. Kalau tadi misalkan dibagi kita berapa video desainnya untuk siswa ya kalau siswa di kota mungkin sudah banyak punya channel YouTube ya, berbeda dengan siswa yang di kampung ya, yang sudah saya alami seperti itu cuma ada 1, 2, 3 ya gitu. Jadi mungkin saya usulkan ya buat Bapak Ibu guru semuanya itu bikin channel YouTube gitu. Bikin channel YouTube nanti bisa untuk nambah subscribe ya kan. Yang penting tuh ada channel, ada video dan sudah terverifikasi gitu. Ya, tinggal bikin berapa akun, nambah subscribe-nya, nanti bisa untuk nambah jam tayangnya juga gitu. Kalau untuk mengandalkan dari misalkan segmen siswa itu cukup sulit, nah gitu. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua,
saya setuju dengan untuk pembuatan videonya itu di studio khusus ya. Tuh. Kalau bisa pembuatan videonya itu dengan teknik green screen gitu, yang lebih menarik ya. Ya, teknik green screen ya, misalkan ketika kita seperti ada di kelas atau ya seperti kita ada di televisi lah dan sebagainya ya. Ya saya rasa saya mendukung yang alternatif keberapa tadi dari Pak Udet ya? Yang ketiga ya? Tiga. Ya, yang ke studio. Ketiga, Pak. Ya, yang ke studio Iya. seperti itu lah. Itu ya. Ya, saya rasa itu saja ya dari saya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Toyo. Nah ini kita berkolaborasi Pak Hartoyo dengan Pak Udi dan kawan-kawan. Tadi banyak memberikan masukan. Ternyata kata Pak Toyo di studio itu lebih bikin daya tarik. Maka Pak Udi mau dikomunikasi. Ya, terima kasih Pak Hartoyo dari Subang ya. Iya, Saya sering mendengar ya bagaimana Subang itu luar biasa di YouTube-nya ya. Saya mengapresiasi Pak YouTube Bapak. Iya, terima kasih Pak. Banyak. Jadi saya dengar Pak itu luar biasa Pak. Untuk Iya. ukuran Subang itu udah luar biasa ya. Iya. Ya, terima kasih Subang Pak. ya. Tadi Bapak bilang sinyal mod tapi luar biasa. Ini tantangan buat Bapak Ibu guru yang ada di kota. Kalau saya nggak di kota juga, Cidahu. Sama-sama Pak ya. Betul Pak, memang tadi saya menganalogikan sebetulnya hanya membangun semangat aja Pak. Memang nggak mudah untuk monetasi itu. Untuk subscriber kita untuk 1.000 tuh udah lewat ya pasti ya Pak. 1.000 itu hanya butuh berapa sekolah udah 1.000. SMA 2 aja udah pasti 1.000 dapat. Oh iya iya. Cuman jam tayang 4.000 itu bagaimana kita membuat strategi tertentu mungkin ya supaya viewer kita tetap di channel kita tetap nonton sampai habis. Misalkan ini saya kemarin sempat ngobrol sama Indah sama di sini gimana kalau misalkan kita ada penugasan ke siswa di menit kesekian misal gitu ya, atau bahasan tentang ada di menit keberapa gitu ya. Cuman memang itu kan disampaikannya tidak di YouTube karena artinya penugasan seperti itu di luar YouTube bisa dipakai channel-channel lain seperti media lain. Jangan sampai penugasan itu disampaikan di YouTube karena saya YouTube itu dibuat seolah-olah tidak ditujukan pada sekolah tertentu atau ditujukan pada kota tertentu gitu. Jadi misalkan Pak Gito kemarin ya videonya kan memang misalkan gini selamat pagi anak-anak SMA Negeri 1 Lebakwangi misalkan ya terus ada logo Lebakwanginya memang itu kan dibuat khusus untuk Lebakwangi untuk sekolahnya Pak Gito. Nah kita ini mah sekali lagi ya apa yang saya sampaikan itu debatable lah buat didebat. Kita pengen membuat satu video yang bisa dikonsumsi oleh siswa sekolah manapun. Sehingga mungkin kita hanya menggunakan satu logo misalkan MGMP Kuningan. Jadi di titik tertentu di bagian tertentu bisa di awal, di opening bisa juga di closing. Sehingga tidak ada tidak ada kecenderungan karena begini Pak biasanya Pak kalau misalkan anak SMA A kemudian nonton video pembelajaran yang dibuat untuk SMA B, nah si SMA A-nya itu ngerasa kurang bukan audiennya gitu. Iya. Tidak dengan misalkan si pemateri menyampaikan siswa SMA aja. Semua juga merasa ada sense sehingga karena dikhawatirkan oleh kita itu bahwa si video itu dikhususkan untuk sekolah tertentu sehingga sekolah yang lain tidak berasa jadi audiennya gitu.
Nah ini juga tantangan, ini yang paling sulit menurut saya gitu ya, hemat saya paling bagaimana membangun sebuah komunikasi kita ya, konten kreator dengan audiens dengan yang sama sekali tidak kenal, tidak pernah ketemu, tapi merasa jadi bagian. Itu yang menurut saya itu paling sulit gitu ya, paling sulit. Tapi insya Allah kita bisa jalan-jalan dulu aja sampai sejauh mana kemampuan kita gitu ya Pak Atoyo ya. Iya. Mudah-mudahan nanti siswa Bapak selain jadi viewer channel Bapak juga jadi viewer channel MGMP. Iya, Ya, mudah-mudahan. siap. Barangkali kita bukan harus ya. Kita insya Allah coba. Kita coba. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ben. Ini Bapak Ibu semuanya ada waktu sekitar 20 menit lagi kalau menuju jam kalau nggak salah. Barangkali masih ada yang perlu Sampai jam 10 bukan? komentari dari Pak Alit tadi katanya mau bertanya Pak Maman. siapa? Pak Alit. Oh, mangga Pak Alit. Pak Alit. Mana tah? Alit. Tuh. Halo. Mana Pak Alit, mana? Pak Alit, cenah Kalau tidak bedena. ada barangkali dari Pak Iwan, Pak Gito, ada yang mau ditambahkan tentang tadi? Cekap. Pak Alit, mana Pak Alit? Mangga Pak Alit. Pak Gito, Alit. Pak Gito. Pak Iwan barangkali? Ayo, siap. Pangitan kena diinformasikan kanggo pembagian tugasna badai kumaha. Oh iya. Kanggo teknisna mohon supados nu sanes ieu teh ngalartoseun. Langkung jelas gitu. Nanti barangkali setelah ini tidak ada lagi pertanyaan, kita closing dengan itu lah. Kalau masih ada hal yang mau dikomentari, silakan dulu. Tadi Pak Alit katanya mau nanya, cuma mana Pak Alitnya? Mangga Pak Alit heula, mangga. Pak Alit, mana Pak Alit? Pak Alit nanti sageung. Pak Alit. Ya, itu aya gini. Tadi Pak Ketua. Pak Puan. Ayo. Mangga. Ya, mau menambahkan dulu ya sebentar ya. Menanggapi. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya, dan Bapak dan Ibu juga yang telah menyimak dan menanggapi materi yang sedang kita bahas pada hari ini. Sangat senang sekali karena antusiasmenya sangat tinggi. Tadi disampaikan oleh Bu Lucy dan Pak Atoyo mewakili semuanya bahwa kita menuju ke arah menjadi YouTuber dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu, menjadi YouTuber itu sebagai itu mah tindak lanjut kegiatan kesananya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ya kita membuat video dulu. Nah, jadi kita memang arahnya ke yang besar tadi. Tetapi ya tetap kita harus mulai dari fondasi dulu. Fondasinya adalah apa yang kita lakukan saat ini. Jadi kegiatan hari ini itu adalah merupakan kegiatan start kita untuk menuju ke arah yang lebih besar. Jadi untuk saat ini bagaimana caranya kita menghasilkan video. Nah, untuk menghasilkan video dalam kegiatan ini dijadikan sebagai alat untuk bagaimana caranya nanti misalnya begini. Ada tadi sudah disampaikan ada 24 KD. Dengan kelas 12 pastinya 12 itu walaupun ada 6 KD tidak bisa 6 KD oleh 6 orang atau gimana ya. Jadi harus banyak orang. Nah, oleh karena itu nanti oleh hal itu bisa dikombinir yang itu dulu, yang apa namanya? Apakah yang siap untuk mendukung program ini? Maksudnya misalnya seperti tadi saya misalnya siap untuk KD pendapatan nasional seperti itu. Nah, silakan ditampung itu dulu. Nah, setelah itu nanti baru sisanya diblurkan oleh Pak gitu. Ya, Pak Gito nanti. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua,
tentang kaitan antara uang 20.000 dengan kegiatan video pembelajaran itu sebenarnya hanya bagian kecil saja. Jadi kalau yang 20.000 itu mah sehubungan atau sekaitan dengan bahwa MGMP ini akan berjalan jika ada kas, itu aja. Jadi kasnya untuk saat ini kan kalau grup yang sekarang itu kan grupnya grup umum ya, grup umum dan artian hanya dia karena mengajar guru ekonomi, hanya mengajar ekonomi maka dia masuk ke grup itu. Sementara perannya itu peran untuk merasa sesuai apa yang kami buat itu jadi kayak semacam nggak nyambung. Maksudnya begini, kami udah membuat sertifikat kan, sertifikat itu kan sesuatu hal yang tidak mudah untuk membuat sertifikat itu, memerlukan perjuangan yang bisa dibayangkan lah. Sekarang kan jadi ada di Cirebon, ke Cirebon itu kan sebalik nganterin, tidak ketemu dengan orangnya, besoknya ke sana lagi, bisa dibayangkan 3 hari baru bisa ketemu orangnya, dan nanti hari keempatnya baru bisa diambil beberapa hari kemudian. Nah itu perjuangan teman kami itu, ya perjuangan teman kami itu harus diapresiasi juga. Dengan apa? Ya minimal kalau ongkos sampai ke Cirebon gitu. Nah, jadi bukan untuk transport, bukan untuk konsumsi, bukan untuk honor orangnya, bukan. Itu transport ke sananya seperti itu. Nah di antaranya itu. Jadi terus yang kedua juga kita juga ingin mengundang pemateri dan pemateri itu tidak hanya cukup dengan mohon jadi inginnya gitu. Karena kita kan organisasi kan, kalau misalnya organisasi hanya cukup dengan nuhun terima kasih, gimana lah gitu, ada semacam bagi kami gitu, bagi kami terus itu merasa ingin memberi yang terbaik untuk para pemateri. Jadi makanya nanti di grup tautan itu jadi bebas, grup tautan mah silahkan kalau misalnya siap membayar membayar kas 20 per bulan itu mulai Juli 2020, silahkan masuk ke grup itu. Kalau enggak usah masuk ke grup itu, berarti nanti tidak dapat sertifikat, tidak dapat apa. Dan grup yang sekarang itu mau ditutup gitu, jadi grupnya mau diganti dengan yang baru. Mungkin begitu Pak Ude. Jadi kita tidak serta-merta hanya karena ini, tidak serta-merta hanya karena video pembelajaran. Jadi itu hanya hubungannya dengan uang kas. Kita majukan MGMP ini yang untuk kita semua gitu. Ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terus untuk Bu siapa? Bu Lucy ya, yang siap pelatihan kecil. Jangan pelatihan kecil, pelatihan besar pun. Apa sih yang ini yang tidak bisa dilakukan oleh kita? Pokoknya yang penting ada kekompakan gitu ya. Kebersamaan adalah media menuju sukses, kan gitu. Jadi kami sangat antusias sekali lah, sangat mendukung. Jadi saya berkeyakinan dan berbesar hati Bapak dan Ibu insya Allah akan mendukung. Karena kami juga ngobrol-ngobrol ini uang kas gimana itu kira-kira? Ya segitu mah hitung-hitung itulah, hitung sodakoh ke MGMP. Tapi nanti juga hasilnya kan untuk kita semua juga. Gitu. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Selanjutnya nanti Pak Gito mendata itu aja, mendata siapa yang siap untuk di KD-KD ini diisi dulu. Nanti sisanya kita gimana baiknya. Ya, terima kasih Pak Ketua yang sudah menambahkan apa yang sedang kita bahas panjang lebar luas. Dan ini masih ada yang ingin berkomentar, menanggapi pertanyaan. Silakan, masih ada waktu sekitar 10 menit. Halo Pak Maman. Halo ya, Bu Haji. Mungkin usul sedikit untuk pembagian tugas atau pembagian materi untuk tiap sekolah. Tadi menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iwan, Pak Ketua. Kalau misalnya kita akan memberikan tawaran kepada para sekolah, misalnya tadi SMA 2 sudah siap dengan materi pendapatan nasional. Saya misalnya Cilimus siap dengan akuntansi. Nah, boleh seperti itu dulu, tetapi kita karena dikejar waktu mungkin untuk lebih efisien lagi,
kita kasih limit waktu. Nanti Pak Gito, punten kalau misalnya mau menawarkan seperti itu, jadi supaya tidak lama, untuk penawaran misalnya usulan diberi limit waktu hari ini saja, sampai pukul berapa, nanti kalau sudah limitnya selesai, baru pembagian tugas oleh tim, gitu, oleh Pak Gito dan tim. Sisanya berarti. Ya, tuh. Atau nanti kan misalnya saya Cilimus mangga kalau misalnya ini, jadi menerima usulan atau tawaran untuk materi sampai limit, misalnya hari ini pukul berapa, nanti setelah itu baru ditentukan. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Haji atas masukannya. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Pak Gito, tanggapannya gimana ini Bu Haji semuanya? Halo, assalamualaikum. Ya, benar. Sinyalna aya ya nama. Ya sinyalna teu ieu stabil, lep-lep bae. Kanggo ieu untuk pembagian materi itu kita ada 24 KD, khusus yang kelas 12 barangkali contoh untuk KD analisis sampai ke siklus saja itu ada 5 pokok bahasan sampai ke laporan keuangan. Artinya ada perlakuan khusus untuk materi untuk KD kelas 12. Barangkali nanti akan di gotong royong untuk beberapa sekolah lah, kalau untuk tidak oleh 6 sekolah kalau lihat di jumlah KD-nya, tapi oleh lebih dari 6 sekolah nanti. Kalau melihat waktu ini biar kalau sekarang dibaginya tidak akan lama lah, akan jauh lebih baik Bapak dan Ibu kalau memang sudah siap seperti SMA 2 tadi sudah siap di pendapatan nasional, terus SMA Cilimus sudah siap di materi kelas 12. Nanti Bapak dan Ibu yang sudah siap di materi tertentu, di KD tertentu, silahkan japri ke saya. Nanti pas malam Senin, insya Allah nanti malam Senin atau hari Senin, saya akan upload, akan posting itu daftarnya. Jadi KD ini oleh SMA mana, KD ini untuk oleh SMA mana. Kalau memang Bapak dan Ibu tidak japri ke saya, nanti saya yang langsung akan membaginya. Tapi kalau memang udah ada kesiapan, nanti saya akan plot di KD tertentu, barangkali itu. Jadi mungkin hari malam Senin lah, atau malam Senin atau hari Senin nanti akan dibagi. Jadi pembagiannya berdasarkan request Bapak dan Ibu. Kalau memang ada yang bentrok, nanti saya akan komunikasikan dengan sekolah yang bersangkutan. Kalau memang tidak, berarti sekolahnya menerima materi yang itu, nanti harus disiapkan saja. Minimal kita ada pembagian materi. Barangkali itu Pak Meman untuk pembagian materinya. Tapi yang jelas nanti tiap sekolah akan terbagi nanti untuk setiap KD-nya. Iya. Ya, terima kasih Pak Gito. Iya. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Gito bisa diterima. Jadi nanti Bapak dan Ibu silahkan mengajukan diri ke Pak Gito atau ke Pak Gito ya japri untuk pembagian mau menggunakan KD yang mana. Jadi Bapak dan Ibu cukup siapkan ini aja, persiapannya buat PowerPoint aja, buat PowerPoint materinya. Jadi pertamanya buat PowerPoint materi, nah terus nanti habis itu datang ke studio, nanti studio juga menyesuaikan, kita janjian jadwal dan lain-lainnya. Jadi pokoknya jangan sampai saling mengganggu, kita enjoy aja, harus enjoy. Berkolaborasi antara kita dengan pihak-pihak yang akan membantu kita. Mungkin itu dari saya tambahannya. Ya, terima kasih Pak Pak Iwan. Apa yang sudah disampaikan kita benar-benar semuanya bisa memahami. Masih ada lagi yang mau dikemukakan nih? 5 menit lagi. Bapak Ibu semuanya, barangkali ada yang masih ingin mengusulkan atau memberikan pendapat lain tentang kegiatan ini pada hari ini. Cukup sepertinya ya. Pak. Cukup semuanya. Saya Pak. Cukup kayaknya. Pak Oman. Pak Oman atas. Ya.
Oman. Oh, Dikit. Pak. Oh, udah sedikit. Sedikit silakan. Ya. Bahkan sebelum diakhiri ya. Ya. Yang harus kita sepakati bersama bahwa ini sebuah rencana besar yang menurut saya ini tidak mudah. Tidak mudah, ini butuh kerja keras, butuh kerjasama, dan luar biasa kalau memang bisa berhasil. Berhasilannya adalah karena kerjasama, kontribusi semua, ya. Dan kalaupun nanti kita mendapat kendala, ya, kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan dan menjadi kendala, sampai mudah-mudahan tidak, misalkan sampai gagal dan tidak, ini juga kita tidak akan saling menyalahkan, ya. Ini adalah berhasil oleh kita, dan kalaupun nanti kita terkendala juga adalah kita, gitu. Jadi tidak saling menyalahkan, semua memiliki porsi yang sama, tanggung jawab yang sama, ya. Walaupun tadi saya sempat ada beberapa itu juga, ya tidak berarti itu ada di saya atau di Pak Iwan atau di pundak Pak Gito. Menurut saya semua bertanggung jawab sama. Jadi keberhasilan kegagalan adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Itu aja, Pak Maman. Terima kasih. Ya, terima kasih. Inilah Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa hal yang bisa kita tarik di acara virtual pada hari ini. Yang pertama, rencana pembuatan WA Group, kemudian editing video pembelajaran, kemudian apa yang menyangkut partisipasi demi kemajuan MMP Kabupaten Kuningan yang apa yang berbahagia pada hari ini karena bisa melaksanakan kegiatan virtual. Sekali lagi ini sebelum saya tutup, Pak Ketua, barangkali ada yang terlewat sudah? Ada yang mau disampaikan lagi enggak? 2 menit ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Singkat saja sebagai closing dari kegiatan hari ini, ucapan terima kasih dari Bapak, dari kami seluruhan pengurus atas suksesnya kegiatan ini. Terima kasih juga kepada ketua panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, dan Bapak dan Ibu bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita dukung kegiatan ini supaya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih, semoga amal baik Bapak dan Ibu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Diberikan kesempatan yang tautan ini bikin undangannya sekarang. Yang terbaik untuk kita semua. Paling telat katanya itu. Dan untuk yang paling telat mengirim data persiapan nanti sore aja ya. Jam 5 sore aja ya Pak Gito, supaya bisa diolah malamnya. Ya, terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu semuanya, berakhirlah sudah acara pada hari ini, kurang lebih 2 jam. Apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan bisa kita pahami dan laksanakan nanti ke depan. Saya atas nama moderator pada kegiatan hari ini mohon maaf atas segala kekurangan, dan marilah kita tutup kegiatan ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.